Selamat jumpa lagi dalam renungan malam yang dipandu dari Jemaat Satria Kasih Klasis Makassar Timur. Luar biasa kasih sayang Tuhan bagi saudara-saudara, bagi saya, bagi kita semua yang selalu kita nikmati di dalam kebaikannya. Dan pada hari ini, hari Sabtu tanggal 26 September tahun 2020, kita akan membaca dan merenungkan firman-Nya. Persiapkanlah hati kita untuk menyambut firman-Nya. Mari berdoa. Tuhan Yesus, Tuhan yang baik, kami bersyukur Engkau menyertai kami sepanjang hari ini. Dan kami terus mengagungkan nama-Mu. Sebelum kami beristirahat malam ini Tuhan, dari kelelahan yang kami alami sepanjang hari ini, maka kami merindukan firman-Mu yang akan memberikan kesegaran bagi kehidupan kami, bagi diri kami. Tuhan, Engkau terus bekerja dalam diri kami, Roh Kudus berbicaralah, agar firman yang kami baca dan renungkan akan mengambil bagian dalam kehidupan kami. Tuhan, ini kami yang berdoa, kami datang kepadamu hanya di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu yang kekasih, firman Tuhan yang kita akan baca dari Kejadian pasal 4 ayatnya yang ke-10 sampai ayat yang ke-16. Firman-Nya, apakah yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kata Kain kepada Tuhan, hukumanku itu lebih besar daripada yang dapat kutanggung. Engkau menghalau aku sekarang dari tanah ini, dan aku akan tersembunyi dari hadapanmu, seorang pelarian dan pengembara di bumi. Maka barang siapa yang akan bertemu dengan aku, tentulah akan membunuh aku. Firman Tuhan kepadanya, sekali-kali tidak. Barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Kemudian Tuhan menaruh tanda pada Kain supaya ia jangan dibunuh oleh barang siapapun yang bertemu dengan dia. Lalu Kain pergi dari hadapan Tuhan dan ia menetap di tanah Nod di sebelah timur Eden. Demikian saudara-saudara firman Tuhan yang boleh kita dengarkan pada kesempatan ini. Yang berbahagia adalah saudara-saudara dan saya yang selalu merindukan firman ini dan mau memberlakukan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, saya mengambil tema ingat Tuhan, jangan marah padanya. Saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus, ini bagian dari cerita tentang Kain dan Habel. Kita tahu bersama bagaimana kehidupan Kain dan Habel, anak dari Adam dan Hawa. Saudara-saudara, menarik sekali dalam pembacaan ini. Bagaimana Tuhan datang kepada Kain dan kemudian mengungkapkan apa yang Kain telah lakukan kepada adiknya Habel. Ya, peristiwa ini saudara-saudara dimulai dari upaya mereka untuk memberikan persembahan kepada Tuhan. Bahwa Kain sebagai seorang yang bekerja di ladang, dia memberikan persembahan dari hasil ladangnya. Sementara Habel, seorang yang menggembalakan kawanan ternak, dia juga memberikan persembahan kepada Tuhan. Tapi apa yang terjadi saudara-saudara? Ketika Habel memberikan persembahan kepada Tuhan dan Kain juga memberikan persembahan, ternyata persembahan yang diindahkan oleh Tuhan yaitu persembahan yang baik, dan persembahan yang tidak baik itulah yang ditolak oleh Tuhan. Dalam hal ini persembahan Habel diterima oleh Tuhan dan persembahan Kain tidak diterima oleh Tuhan. Maka apa yang terjadi saudara-saudara? Hati Kain menjadi panas.
Dalam pembacaan ini sangat jelas bagaimana Kain menjadi marah, menjadi panas. Kenapa Kain marah? Karena dia sudah menganggap bahwa apa yang dia berikan, apa yang dia persembahkan, hasil tanamannya adalah yang terbaik. Dia berharap Tuhan engkau terima. Dia berharap Tuhan engkau akan memberkati aku. Dia berharap Tuhan akan mengatakan luar biasa persembahanmu Kain. Tapi ternyata persembahannya itu tidak diindahkan, ditolak. Yang diterima adalah persembahan Habel. Betapa panasnya hati Kain. Tapi kemudian Tuhan mengingatkan kepada Kain supaya berhati-hati. Mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Itu dikatakan dalam firman Tuhan di ayatnya yang ke-6 dan 7. Ini menjadi tanda-tanda kepada Kain supaya hati-hati. Jangan sampai hatimu yang panas itu, kemarahanmu itu membuat engkau melupakan apa yang baik yang harus engkau kerjakan. Kadangkala saudara-saudara, hal seperti ini juga terjadi dalam diri kita. Kadangkala kita tidak mampu menahan emosi dan akhirnya apa yang baik yang harus kita kerjakan itu diabaikan. Ada peringatan-peringatan yang Tuhan berikan kepada Kain supaya ia menjaga diri. Tetapi rupanya Kain tidak mengindahkan apa yang Tuhan sudah sampaikan kepadanya. Dan karena Kain marah pada Tuhan, persembahannya tidak diindahkan, ditolak oleh Tuhan, dan ia melampiaskan kemarahannya itu pada adiknya Habel. Seringkali kita juga demikian. Kita marah pada Tuhan. Tuhan, saya kan sudah menyatakan yang baik untukmu, tapi kenapa engkau tidak memberkatiku? Tuhan, saya sudah berdoa, mengakui dosaku, menangis, meraung di hadapanmu, tapi kenapa persoalan hidupku tidak berhenti? Tuhan, saya sudah bekerja, saya sudah berdoa, saya berusaha supaya pulih, tetapi kenapa engkau tidak memperlihatkan mujizatmu? Kadangkala kita merasa sudah capek, dan akhirnya karena kita marah pada Tuhan, kita melampiaskan pada orang-orang yang ada di sekitar kita. Hati-hati saudara-saudara. Ini yang diperlihatkan. Tuhan mau mengingatkan Kain supaya jangan dia melampiaskan kemarahannya. Makanya di sini dikatakan, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Hati-hati kalau itu sudah terjadi. Ternyata apa yang dibuat oleh Kain dia tidak pedulikan, dan yang dilakukan adalah ia bunuh adiknya. Dan Tuhan bertanya, di mana adikmu? Kain mengatakan, ngapain saya mau urus dia? Tapi Tuhan katakan dalam ayat ke-10, apa yang telah kau perbuat ini? Darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Tuhan tahu apa yang ia telah kerjakan. Ia telah melenyapkan nyawa adiknya. Dan ingat saudara-saudara, disinilah kriminalitas pertama, ya, kejahatan paling besar yang diperbuat oleh Kain terhadap adiknya. Ini kejahatan pertama yang terjadi di dunia, bahwa ia membunuh adiknya. Nah, saudara-saudara, apa yang kemudian terjadi? Ya, Kain menganggap bahwa untuk apa peduli lagi dengan adiknya. Dia tidak mau mengatakan yang sebenarnya. Tetapi Tuhan mengingatkan, hati-hati, darah adikmu itu berteriak kepadaku dari tanah. Sebenarnya ini warning supaya pada kesempatan itu Kain langsung sadar, Tuhan maafkan aku, Tuhan ampuni aku karena aku sudah melakukan hal yang jahat. Tapi itu tidak dilakukan oleh Kain. Dia masih marah, dia masih memperlihatkan bahwa ia tidak senang dengan apa yang Tuhan perlakukan dalam kehidupannya. Sehingga apa yang terjadi? Ia harus menerima kutuk. Tuhan memperlihatkan hukuman. Saudaraku, terbuangkah Kain? Tidak. Tuhan masih sayang. Bahwa sekalipun Kain sudah melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, tapi ia terus dipelihara oleh Tuhan. Dan karena itu di sini dikatakan bahwa tidak ada orang yang akan membunuh dia. Ya, dia akan dilindungi oleh Tuhan. Bahwa sekali-kali tidak, barang siapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya 7 kali lipat. Tuhan menaruh tanda pada Kain. Artinya dia tetap dipelihara oleh Tuhan. Wah, luar biasa kasih Tuhan. Ya, kadangkala kita mengalami hal seperti ini juga.
Kita marah pada Tuhan, marah pada sesama. Padahal Tuhan selalu mengingatkan dalam hati kita, hati-hati, janganlah ada kemarahan itu. Tapi biarkanlah Tuhan yang akan melakukan yang terbaik dalam hidup kita. Dan kemudian kita diajak saudara-saudara, ketika kita sadar kita sudah melakukan hal yang tidak baik di mata Tuhan, ayo datang pada Tuhan, akui, bertobat. Sehingga dengan demikian kita memperoleh kelegaan, kebebasan dari Tuhan. Jangan pernah tinggalkan. Sekalipun engkau melakukan yang jahat di mata Tuhan, tapi Tuhan akan menerimamu. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi akan menjadi putih seperti salju, Tuhan akan menyambutmu, mengasihimu, dan akan menopang hidupmu. Karena itu, jagalah diri kita. Janganlah iblis memakai diri kita, menjatuhkan kita, menghancurkan kita. Janganlah biarkan kemarahan itu merusak hati dan pikiran kita. Janganlah biarkan diri kita diombang-ambingkan oleh gelombang apapun. Tetapi tetaplah teguh di dalam Tuhan. Ingat, Tuhan menyayangimu, mengasihimu, Dia baik, menopangmu. Karena itu berjalanlah pada kebenaran kasih-Nya. Tuhan dimuliakan. Amin. Kita bersama-sama akan menyanyikan Kasih Setiamu. Setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru. Kebaikanmu yang telah kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang telah ku terima sempat membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini Tuhan, jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Siapakah aku ini Tuhan, menjadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembahkan. Saudaraku yang kekasih, kasih setia Tuhan begitu luas, begitu dalam, begitu indah. Karena itu nikmatilah kasih Tuhan, sadarlah untuk berjalan dalam tuntunannya sehingga hidupmu akan tenang. Mari satu dalam doa. Bapa, kami sadar seringkali kami diintai oleh kegelapan, membuat kami jauh dari Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Ajar kami Tuhan untuk tidak membiarkan diri kami dikuasai kegelapan. Tapi biarkanlah ketika Tuhan mengingatkan kami akan kembali kepadamu, berjalan dalam kebenaran-Mu. Terima kasih untuk firman yang kami dengarkan. Tuhan memberkati keluarga kami dimanapun kami berada, memberkati anak-anak kami, pekerjaan usaha kami, memberkati segala yang kami akan lakukan ke depan. Biarlah kami boleh mengerjakannya dengan indah dan di dalamnya Tuhan selalu kami muliakan. Ampuni dosa yang kami perbuat yang melawan kehendak-Mu Tuhan. Engkau juga memberkati untuk pergumulan jemaat-Mu, untuk mereka yang dalam kelemahan tubuh Tuhan sembuhkan, untuk mereka yang mengalami pergumulan dengan beban ekonomi, dengan komunikasi, dengan masa depan, Tuhan juga hadir untuk menopang mereka.
Untuk para orang tua kami, Bapak Ibu lansia, Tuhan jaga dan sertai. Untuk rencana-rencana pelayanan yang dikerjakan majelis, biarlah dapat dilakukan dengan baik. Semuanya kami kerjakan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Untuk bangsa dan negara kami, Tuhan berkati. Untuk umat-Mu di muka bumi ini, untuk perjuangan kami untuk tetap hidup melewati masa pandemik, Tuhan berkati. Biar kami melalui semuanya dalam tuntunan dan bimbingan Tuhan. Oh Bapa di sorga, kalau malam ini kami akan beristirahat, jaga kami. Biar besok kami bangun dengan tubuh yang penuh keberkatan. Kasih setiamu yang agung dan besar itu biarlah menjadi bagian dalam hidup kami untuk terus mengagungkan Engkau. Tuhan terima kasih, dengarkan doa kami, ampuni dosa kami. Kami berdoa hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat dan Penebus dosa kami. Haleluya, amin. Terima kasih saudara boleh menyaksikan renungan malam yang disiarkan dari Gereja Toraja Jemaat Satria Kasih, Klasis Makassar Timur. Tuhan memberkati dan biarlah firman-Nya menjadi berkat bagi saudara-saudara dimanapun saudara berada. Teruslah nantikan renungan malam yang kami siarkan mulai hari Senin sampai hari Sabtu dari Jemaat Satria Kasih. Terima kasih, Tuhan memberkati, salam sehat.